Halo Ros. Halo Man, thank you Man. Oke. Nah, Ros boleh share Sunday Punch-nya? Ya pagi ya semua. Oh Sunday Punch ya? Iya, Masih ada nggak Man ya? Sunday Punch. Bentar, gue minta tolong Reinhard share. Reinhard ada Sunday Punch gue nggak Ren? Nggak ada. Nggak ada ya? Bentar, gue kirim ya sebentar. Teman-teman ya, Bu Rosna saat ini teman-teman ya, timnya sudah sangat solid sekali teman-teman ya. Dan kita sangat beruntung hari ini kita bisa dapat sharingnya. Teman-teman bisa siapin catatan teman-teman ya tentang apa yang harus teman-teman lakukan di final sprint 3 bulan ini teman-teman yang menuju Fast Start Challenge ya. Jadi seperti yang saya sharing sebelumnya ya, bahwa Fast Start Challenge adalah sesuatu poin yang sangat penting ya. Kalau misalkan teman-teman capai di Fast Start Challenge ini ya, sampai akhir tahun teman-teman bakal menjadi raja ya yang sudah digembarkan oleh karpet merah. Udah siap, Ros? Udah ya Reinhard, tolong ya. Udah ya? Oke. Soalnya gue nggak bisa share, jadi minta tolong Reinhard Man. Oke. Hai teman-teman, pagi semua. Harusnya udah pada tahu ya teman-teman ya. Masih udah pada kenal ya, saya Rosna. Cuman hari ini diminta Norman kan sharingnya itu sebenarnya mengenai ini. Jadi saya nggak cerita personal ya sebenarnya hari ini, personal pribadi cerita saya. Karena Norman meminta tentang gimana pentingnya kita harus kuartal pertama ini kita start strong dan mencapai apa kontes-kontes yang ada di kuartal pertama ya teman-teman. Saya mulai ya teman-teman, jadi saya sharing materi saya nggak banyak sih. Kalau ada saya lagi ngobrol mau disela tanya atau ada yang nggak paham yang saya bilang atau mau tanya jawab juga boleh ya teman-teman ya. Saya mulai ya. Nah, ini judulnya saya bikinnya setiap bulan harus final sprint karena ini aku sudah pernah bikin sih akhir tahun lalu sekitar bulan Oktober saya juga bikinnya begitu. Judulnya setiap bulan harus final sprint. Jadi setelah sekarang nih, sekarang bulan Maret awal, dari Februari kemarin saya sudah mikir sih, ternyata final sprint itu bukan di akhir tahun ya teman-teman. Final sprint itu setiap bulan kita harus berpikir kita tuh harus final sprint. Jadi kayak jangan nunggu akhir tahun baru
ngejar nih kurangnya berapa gitu. Kenapa teman-teman? Karena ada di sini nih. Lanjut, sorry Reinhard. Nah, kenapa penting ya kita start strong Q1 kuartal pertama? Kuartal pertama itu kan Januari sampai Maret ya. Ya, kita kan ada 4 kuartal ya teman-teman ya. Karena yang pertama saya tulis tadi, karena start strong aja target bisa meleset loh, apalagi tidak start strong. Ini lebih ke arah negatif nggak? Nggak ya teman-teman. Maksud saya begini, semua orang yang mulai dari Januari aja kadang bisa miss loh. Kadang bisa miss. Misalnya mulai dari Januari pengen capai Taiwan, di Maret aja dia kadang bisa mungkin nggak capai gitu loh. Apalagi kita yang berpikir, oh alah masih awal tahun nih, nanti deh akhir tahun masih lama. Atau misalnya pengen billion unit atau yang pengen capai BP, kan masih Januari atau kan masih Februari atau sekarang ya kan baru awal Maret gitu. Karena orang-orang yang mulai dari awal aja kadang bisa meleset kalau mereka nggak konsisten aktivitas setiap hari loh teman-teman. Saya aja sampai sekarang kadang hari Minggu kalau mau istirahat aja saya kayak ya udahlah ketemu orang dulu deh gitu. Takut takut kalau saya lewatin itu harusnya saya bisa di Juni misalnya capai billion unit, jadinya nyampainya di Oktober. Takut saya pengen premier, taunya akhir tahun nggak dapet kalau saya 1 hari aja saya libur. Saya berpikir gitu teman-teman. Padahal waktunya masih panjang ya sampai akhir tahun. Nah, terus yang kedua kenapa? Karena kontes Q1 harus tercapai itu untuk duplikasi tim. Norman juga kan bilang kenapa penting Q1, kenapa penting Taiwan, saya paham banget dari dulu. Norman juga kalau saya ada kontes apapun, dia selalu bilang, Ros, lo harus dapat ini ya, dapat itu. Sebenarnya dalam hati kita ini kalau yang sudah BP, kan kita bukannya harusnya bangun tim ya, kenapa masih kayak gini? Tapi benar teman-teman, kita bangun tim, tapi kan tim kita bisa bergerak kalau kita lebih rajin dari mereka sih. Sampai saat ini itu yang saya rasakan ya. Kayaknya kalau saya lebih malas dari tim saya, terus tim saya lebih jalan, itu saya merasa itu kayaknya nggak mungkin. Jadi bagaimanapun leader harus lebih rajin daripada BE-BE-nya. Terlepas BE-nya sadar atau tak sadar, atau mau jalan ataupun nggak jalan, tetap kita harus jalan gitu loh. Maksudnya kita harus lebih rajin. Jadi saya tipenya sekarang karena mungkin udah jadi terbiasa ya, tiap hari saya ketemu orang, saya fotoin ke grup. Yang saya dapat sih anak-anak saya makin termotivasi ya, maksudnya, oh kok minggu aja Cirosna masih ketemu orang gitu ya. Kalau dulu-dulu saya foto begitu, waktu tim saya belum banyak, ada yang tetap diem aja, dia nggak prospek, nggak peduli gitu saya rajin, saya sempat sedih saya udah rajin banget tapi kok anak-anak gua tetap aja diem aja gitu ya. Tapi sekarang saya enggak, karena yang perlu saya sering juga ya dengar kalau Norman ngomong, yang perlu kita lakukan sebagai leader kita harus lakukan. Terlepas kita berharap mereka akan jalan atau tidak, dengan kita konsisten lama-lama akan terikut gitu loh. Karena menularkan hal baik itu nggak gampang. Tiap hari kita tularin aja, belum tentu dalam waktu, misalnya setiap hari nih saya tularin, tiap hari saya ketemu orang, saya fotoin ke grup saya. Ada orang yang tiap hari ngeliatin dalam 3 bulan berturut-turut aja, belum tentu dia ikut. Bayangin, apalagi nggak saya tularin. Pasti bubar deh udah. Gitu. Nah, jadi saya sih di sini nggak ada maksudnya ngajarin atau apa ya, karena saya seperti yang Norman bilang, saya itu orang paling menurut saya bukan menurut saya pada saat itu yang join bareng saya itu kategori anak Norman yang paling susah capai BP. Jadi saya berasa saya harus berjuang lebih besar, lebih rajin daripada yang lain gitu loh. Jadi itu yang saya lakukan sampai sekarang supaya saya bisa meyakinkan anak-anak saya kalau kalian lagi susah, tenang, saya dulu lewatin juga gitu dan ternyata berhasil gitu teman-teman ya. Terus jadi maksud saya materi yang saya bicarain di sini ini bukan untuk BP aja, untuk BP sama BE.
Tapi ada ke arah kenapa saya harus bersikap segini supaya BE mengikuti, karena semua BE di sini kan calon BP. Jadi terlepas sudah BP ataupun belum BP, attitude dan sikap kita dan aktivitas kita ya memang sama. Jadi nggak ada tuh habis BP, ya udah BP kan, gue santai aja dulu. Nggak bisa kayak gitu soalnya. Saya pernah sih sebenarnya beberapa bulan lalu saya bilang sama suami saya, capek ya saya, boleh nggak sih istirahat gitu. Sebulan gitu, capek gitu, padahal income saya udah mendingan. Kata suami saya, jawabnya gini, padahal suami saya dulu ya teman-teman paling tidak setuju saya division ya. Orang yang pertama kali tidak setuju saya division suami saya, tapi akhirnya dia yang bilang gini, kan tujuan kamu bukan income 100 juta sebulan kan, Say? Tujuan kamu pensiun muda kan? Terus saya baru ingat, oh iya ya, kalau saya stop sekarang berarti pensiun muda saya akan mundur lagi dong. Jadi ujung-ujungnya saya pensiun tua. Jadi apa gunanya saya di sini gitu. Kerja keras kan tujuannya pengen cepet-cepet pensiun, pengen cepet-cepet passive income. Jadi saya nggak boleh stop gitu. Nah, terus yang ketiga nih, pada akhirnya kita ini kan pebisnis bukan agent. Ini penting ya teman-teman. Kalau di mindset kita berpikir kita agent, ya memang jualan sekarang boleh, nanti boleh, tengah tahun boleh, akhir tahun boleh. Kan based on commission. Maksudnya komisi gue itu tergantung dengan jualan saya. Jadi terserah gue mau jualan kapan. Tapi kan kita ini pebisnis sebenarnya kan, kita bisnis partner vision kan. Kita bisnis partner alliance kan. Kalau pebisnis itu kan tidak memandang bulan ini gue tutup deh, bulan depan gue baru buka, aduh kayaknya baru awal tahun, jadi nggak perlu terlalu ngoyo deh, nggak. Semua pebisnis yang sukses itu bukan begitu pikirannya. Berpikir gimana cepet supaya gue bisa franchisein bisnis gue, bisa bisnis gue autopilot, dan gue bisa santai dan cepet pensiun. Jadi kita harus menempatkan diri kita sebagai itu, bukan agent. Kalau agent, ya memang nggak perlu buru-buru jualan sih bulan Maret ya. Ya terserah mau jualan kapan, dapat kontes boleh, nggak ya nggak apa-apa gitu. Gitu teman-teman. Nah, lanjut Renhat. Nah, untuk dari yang start strong tadi itu ya, untuk kuartal pertama bisa capai atau enggak, kita tuh ada masalah sebenarnya cuma 2, masalah dari luar sama dari dalam. Ya, ini saya udah pernah bahas dulu, tapi ini lebih rinci lagi sih. Kalau masalah dari luar itu sebenarnya bahkan nggak ada. Kalau masalah dari dalam kita bisa atasin, masalah dari dalam nanti ada saya jelasin. Nah, kalau masalah dari luar, kalau ada pun itu cuma ditunda. Mau prospekkan, mau rekrutan, itu cuma ditunda. Pilihannya cuma 2. Orangnya belum masuk sekarang, akan masuk nanti, atau dia masuk sama orang lain. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak nolak. Intinya mereka akan, kalau di prospek itu mereka sebenarnya akan masuk sih, cuma pilihannya sama kita apa enggak gitu aja. Jadi itu sebenarnya kita tuh bukan ditolak ya, kita tuh pantas nggak menjadi agent mereka gitu, ibaratnya begitu. Sama dengan rekrutan menurut saya ya, kita kalau ketemu orang bagus, itu sudah pasti mau join division. Pertanyaannya join sama kita apa sama orang lain? Gitu teman-teman ya. Nah, terus lanjut. Nah, kalau masalah dari dalam banyak nih, ya teman-teman. Ini semua yang terjadi sama saya, maksudnya saya pernah berpikir begitu, dan saya juga pernah adalah mungkin tim saya yang dulu sekarang udah nggak jalan gitu, juga ada kayak gitu. Jadi saya rangkum ya semuanya. Jadi tidak ada maksud, oh ini orang begini, ini begini, enggak. Rata-rata yang saya ambil kesimpulannya begitu. Masalah dari dalam itu berasa masih cukup banyak waktu sampai akhir tahun. Kata singkatnya, kata kasarnya males prospek. Karena berasa, ya nanti juga bisa, kenapa harus sekarang? Gue nonton drakor aja dulu, atau gue ngapain dulu, atau ada acara ini deh, gue mending ke urusan kawinan dulu deh, ulang tahun dulu, apapun itulah. Gitu. Nah, berasa masih banyak punya waktu, malas prospek. Terus berasa udah paham produk, jadi malas training. Rosna pernah males nggak sih training sekarang? Males sih, kadang males. Kayak, aduh, gue ngulang lagi BP1, BP2, orang gue udah apal di luar kepala. Tapi saya tetap ikut loh. Karena saya berasa
kalau saya sudah tahu, terus saya nggak ikut, terus saya udah lama nih 6 bulan nggak ikut, saya pasti lupa nih repro jelasinnya gimana. Terus kalau saya ngerekrut agent, terus dia minta saya harus role play, masa saya ngomongnya kan ini leader-nya kayaknya bener nggak sih gitu loh. Orang walaupun income lu gede, tapi kalau prakteknya nggak bisa percuma sih. Orang kan mau lihat satu paketnya, satu keseluruhan kita gitu loh, meyakinkan atau enggak gitu kan. Kayak percuma kita kelihatan keren, pakai bagus, tapi prakteknya nggak bisa gitu loh. Buat apa? Jadi semua harus sesuai gitu loh. Nah, jadi kalau masalah malas training nggak usah tanya, saya tuh malas banget karena saya susah bangun pagi. Tapi harus, apalagi tim saya makin nambah orang, saya lebih harus. Kan itu yang tadi saya bilang, BP harus lebih rajin dari BE-nya. Kalau bisa ikut BP 1, siangnya ikut BP 2, kadang ada yang BP 1, BP 5-nya pagi, terus siangnya motivasi, itu ikut semua saya. Kadang sambil lagi pegang anak, saya tetap ikut. Ditanya apapun yang orang itu ngomong, saya pasti tahu. Karena saya kalau ikut, beneran ikut dengerin gitu. Walaupun saya ada pegang anak ya, jadi saya bukan tipe yang, dinyalain tinggal gitu. Nah, terus berasa pasti capek nih, walaupun mulainya tengah tahun. Itu maksudnya bahasa kasarnya ngerasa pinter. Pernah nggak saya ngerasa pinter? Pernah. Pernah berasa, kayaknya kalau ngerekrut gue tahu deh gampang, pokoknya tinggal jelasin aja BSP, orangnya join kan. Nyatanya kan nggak segampang itu kalau kita berpikir kita pinter. Banyak kok orang yang saya temuin juga kadang dia berasa, aduh gue tau lah asuransi, gue tuh tau lah kayak gini, gue tau lah cara mainnya, gue gini lah gitulah. Tapi nyatanya kata-kata halusnya maksudnya tapi berhasil nggak gitu loh. Nggak bisa begitu kan, kayak kalau saya sih sama suami saya sekarang begini tipenya, nggak peduli orang ngomong apa, nggak peduli juga pendapat kita apa, dengerin aja sama yang lebih tinggi income-nya. Emang duit segalanya? Bukan begitu. Contoh, saya minta pendapat sama Norman. Norman ngomong, saya sama suami saya pasti ya udah kerjain. Kenapa? Norman itu income-nya, Norman itu income-nya sudah mau 500 juta sebulan. Saya baru kemarin Januari terima 100 juta sebulan. Kalau saya merasa saya lebih pinter dan saya melakukan pendapat saya, kenapa Norman nggak terpikirkan juga pendapat saya gitu, maksud saya gitu. Pasti dia sudah mengerjakan dan melewatkannya, tapi dia berasa ini lebih bagus. Kalau kita mendapat saran dari orang 500 juta dan itu lebih oke, kenapa kita harus merasa cara kita lebih bagus gitu. Saya orangnya gitu ya, saya simple. Kalau saya tuh nggak cari tahu. Saya tuh nggak cari tahu, kenapa lu lakuin ini ya? Kenapa harus kayak gini? Kenapa nggak gitu? Enggak, saya nggak kayak gitu. Saya nggak ribet orangnya. Karena menurut saya, kalau memang nyata depannya sudah kayak gitu, berarti dia pasti sudah lewatin. Kita kan sama-sama otaknya, maksudnya makannya sama nih nasi, cara berpikirnya mirip-mirip nih karena suka training di Vision. Pasti dia sudah pernah melewatkan nih apa yang saya pikirkan nih. Kita justru yang belum pernah menginjak 500 juta, ya udah ikutin aja yang 500 juta ngomong. Kalau saya ya, saya tipenya begitu. Terus saya nggak bakal dengerin orang luar yang ngomong, susah lah gue udah lewatin, tapi nggak jadi tuh kayak gini-gini. Ya, mentornya siapa emang? Gitu. Terus udah dilakuin belum sama persis dengan yang mentor lu suruh? Gitu. Kalau saya ya, jadi saya dibikin simple aja. Karena hidup tuh udah ribet gitu ya, jangan dibikin ribet lagi. Masalah udah banyak. Nah, terus berasa masih banyak yang lebih penting dikerjakan dibanding Vision. Ini rajin alasan. Ini saya juga kayak gitu dulu. Rajin beralasan kayaknya, aduh gue harus kayak gini dulu. Misalnya, hari ini ada acara anak saya ulang tahun atau apa. Saya walaupun anak saya ulang tahun acara, saya sambil training loh kemarin hari Sabtu. Saya sambil BP 2. Itu saya ikut. Itu yang kalau orang lain kan ada tipenya kalau misalnya lagi ada acara, ya dia acara aja, gue ada acara keluarga, gue nggak itu. Mungkin ada yang berkomen begini, Ros lu nggak nikmatin hidup banget ya, sorry, saya bukan yang nggak nikmatin hidup, tapi saya itu sudah berkomitmen, saya di sini, saya harus melakukan itu gitu. Gini contoh simpelnya deh, kalau kita kerja sama orang, gajinya 20 juta,
Kalau anaknya ulang tahun bisa izin gitu? Saya rasa nggak gitu ya. Nggak mungkin ngomong ke bos. Saya dulu kerja sih nggak begitu ya. Saya nggak pernah tuh saya ulang tahun, suami saya ulang tahun, mama saya ulang tahun, ataupun siapapun ulang tahun, saya izin ke bos. Bos, sorry ya, hari ini saya nggak masuk. Kenapa, Rosna? Karena suami saya ulang tahun. Gue rasa gue dipotong gajinya kali, apa dipecat. Nggak pernah saya berani alasan begitu. Bagi saya, vision ini lebih penting daripada kerjaan saya dulu. Jadi, walaupun ada acara ulang tahun anak saya, tetap saya harus ngelakuin ini dulu gitu loh. Karena dulu waktu digaji orang aja, gue mikirin dia. Mikirin orang yang gaji saya. Kenapa giliran vision yang bisa kasih saya passive income, saya nggak mikirin vision. Kadang saya nggak habis pikir, kenapa orang menomorsatukan yang lain gitu loh. Karena menurut saya kalau visionnya kita sudah jadi, sudah sukses, bukannya nggak bisa nikmatin hidup, justru setelah itu hidup lu kan nikmat terus tuh. Kalau mau buat masa depan anak, setelah itu anak lu mau ngapain aja lu bisa kasih loh. Tapi lu harus berkorban dulu sekarang. Gitu. Karena nggak ada saya pernah ngecek semua orang yang bisa sambil nikmatin hidup, kerjanya sambil setengah-setengah, terus dia sambil sukses banget, kecuali dia anak orang kaya. Gitu. Karena tidak pernah terjadi kalau dari keluarga yang biasa aja gitu loh. Ya, nggak apple to apple ya kalau bandingin yang kaya sama kita yang berjuang gitu. Nah, terus masih ada sampingan lain. Ini kalau di saya ya, kalau saya pribadi, kalau orang yang masih punya kerjaan itu terus join ke Vision itu sama sekali tidak ada masalah. Sorry, Man itu sorry ya. Ya, sorry. Kalau orang yang sudah join di Vision dan dia masih ada kerjaan itu sama sekali totally saya nggak pernah bermasalah. Asal hati kamu di sini. Karena contoh, jenderal pertama saya loh, si Reinhard ini ya. Dia dulu kerja sampai sore, tapi setiap sore sampai jam 11 malam dia prospek. Tidak pernah saya keluarin satu kata pun suruh dia resign. Akhirnya dia resign sendiri karena dia tahu di sini bagus. Tapi kalau kamu sudah ada kerjaan atau kamu nggak ada kerjaan, tapi kamu memang hatinya katanya di Vision, tapi lu sekarang nambah ada sampingan lain, sorry ya, kalau saya ya, bukannya saya galak, tapi ini muka saya memang galak ya teman-teman, saya nggak kayak gitu kok. Tapi ya menurut saya berarti lu nggak percaya Vision, gitu. Ngapain lu buang waktu di sini? Nggak bakal jadi juga, capek juga, kasihan juga gitu loh, berjuang tapi setengah-setengah, nggak ada bakal dapat apa-apa, nggak mungkin juga income-nya bisa nyentuh 20-30 juta kalau nggak percaya Vision. Kayaknya kalau setengah-setengah capai BP aja susah gitu loh. Better nggak usah nomor satuin aja sampingannya, maksudnya yang sampingannya fokus aja ke sana gitu loh. Karena ada kerjaan dan sambil Vision aja itu sudah sangat capek, menguras tenaga, pikiran, dan semuanya. Apalagi ada kerjaan, Vision, dan ada sampingan. Better lu cut aja Vision-nya. Karena nggak bakal jalan juga gitu loh, kasihan. Yang ada banyak nasabah atau banyak orang yang mau join ke kita, ke mentor yang bagus, jadi berpikir, kenapa agen asuransi suka ngilang ya? Gitu. Menurut saya ya, saya kayak gitu. Karena bagi saya ini, waktu saya kerja sama orang, gaji saya nggak 20 juta aja, saya lakukan apapun, disuruh bos datang langsung nongol, nggak nyampe sejam. Tapi kenapa Vision yang bisa kasih kita segalanya kalau kita taruh hati di sini, tapi kita nggak kayak gitu loh. Ada dikit aja distract-nya langsung belok ke yang distract. Vision nanti aja number 3, 4, 5 gitu. Itu yang saya, kalau itu saya rada tegas, kadang saya ngomong juga. Di tim saya juga ngomong. Kenapa? Karena kasihan. Gini loh teman-teman, kalian tuh ngajak rekrutan, misalnya yang BE juga kan bisa juga ngerekrut ya, ngajak rekrutan. Tapi lu punya sampingan lain. Terus BE lu gimana? Lempar ke saya? Saya mah nggak masalah loh. Tapi berasa berdosa nggak sih? Lu ngajakin orang, bilangnya bisnisnya akan kaya. Pas yang lu ajakin itu orangnya sangat berharap loh. Dia tidak punya pilihan lain, contohnya. Kayak saya, dulu saya nggak punya pilihan lain. Saya cari Norman. Saya ada 4 orang yang nawarin saya di Vision. Kenapa saya pilih Norman? Karena saya tahu Norman satu-satunya yang dia kerjakan sekarang cuma Vision. Karena saya takut kalau tiba-tiba Norman punya sampingan lain, terus gue gimana? Kan saya ini harapan satu-satu saya Vision loh. Sama nih kayak kita ngajak orang.
harapan dia tuh kebetulan satu-satunya vision. Terus lu punya sampingan lain, kan dosa loh, mendingan lu jangan ngajak dia deh. Gitu. Kalau saya ya, pikirnya begitu sih. Nah, terus jadi berapi-api ya, maaf ya teman-teman. Terus, nah udah cara ngatasinnya gimana? Nah, kalau saya itu, kalau kita bisa ngatasi masalah yang dari dalam tuh, yang tadi banyak itu, kita secara konsisten ya, kita ngatasinnya. Kan nggak semua orang itu bisa ngatasin langsung ya, kayak males training, tiba-tiba langsung rajin. Ya, lu pelan-pelan, tapi pasti gitu loh. Itu semua, kalau kita bisa ngatasin itu secara konsisten, semua akan berdampak positif ke masalah dari luar. Maksudnya berdampak positifnya kalau kita rubah nih diri kita sendiri semua yang tadi itu, otomatis pasti closingan ada. Mau BSP ngajak rekrutan join, pasti mau orang. Jadi semua itu tidak ada masalah dari luar, nggak ada. Kalau orang bilang susah ya closing, yes, berarti lu kurang paham produk atau lu kurang jago komunikasi skillnya. Iya, tapi kan gua nggak pinter ngomong kayak lu, Ros. Saya tuh nggak suka ngomong loh orangnya. Saya mau rada jutek kan kelihatan, saya tuh males ngobrol sama orang. Kadang kalau yang kenal saya dulu, saya waktu awal-awal masuk, saya jarang nyapa orang, bukan karena saya sombong. Emang saya tuh males gitu loh, aduh gue males deh nggak kenal mau ngobrol, males banget gitu loh. Tapi harus nggak kayak gitu? Ya harus belajar. Demi apa? Karena demi masa depan. Lebih penting masa depan kita lebih baik atau kita tetap aja pertahankan males ngobrolnya, tapi hidupnya biasa aja gitu, balik aja kayak dulu gitu loh. Ya pilihan kan, asal jangan ngeluh aja gitu. Gitu teman-teman. Nah, terus lanjut, materi saya nggak banyak ya teman-teman. Nah, terus ini yang penting nih, harus dilakuin setiap hari supaya kita bisa berubah nih, yang tadi males-males itu ya, yang banyak itu, kita supaya bisa berubah itu ngapain nih? Harus dilakuin setiap hari. Nggak boleh absen sehari pun ya, nggak boleh. Kerja aja kan nggak absen. WFH aja kalau disuruh di rumah nge-zoom terus standby. Tapi kalau mikirin vision aja kok susah banget, ya kayak bingung gitu loh. Terus kebut. Iya. Nah, itu yang harus kita nggak boleh absen itu ini nomor satu, harus komitmen. Komitmen kita kan kita udah tahu nih ya, misalnya kayak saya komitmen saya umur 40 mau pensiun muda lewat layar biru, rinciannya saya udah tulis. Tapi itu tiap hari harus dicek nih. Kayak saya sama suami saya tiap hari ngobrol, dikerjain. Ini udah mendekati layar biru nggak? Kan saya ada tujuannya nih, saya udah tahu nih tahun ini saya dapatnya berapa income. Tiap hari tuh diobrolin, udah dapat belum ya? Progres naiknya berapa ya? Kok kayaknya kalau naiknya cuma segini, kok kalau yang join cuma segini, kayaknya tahun segini nggak bakal dapat segini deh. Kayaknya kita harus rubah cara deh, kayak gini deh, kayak gini. Tiap hari itu diomongin tahu sampai bosen, sampai enek. Iya, tapi tiap hari diomongin gitu. Nah, terus harus konsisten. Tiap hari ada aktivitas dan nggak boleh bolos training. Konsisten itu kan semua ya. Konsisten ketemu orang, konsisten pas lagi nggak bisa hari ini ketemu orang, konsisten WhatsApp, ajak ketemu orang, follow up nasabah yang dulu, itu harus konsisten. Dan training nggak boleh bolos. Kalau sebulan sekali kita ada keperluan, itu wajar. Tapi kalau sebulan hadirnya cuma sekali, sorry nih, kayaknya hati lu nggak di sini, jadi nggak guna juga gitu loh. Maksudnya bukan dianya nggak guna ya, maksud saya bukan gitu. Maksud kata-kata saya, kasihan juga lu bertahan di sini setahun nggak bakal jadi juga, gitu loh. Kayaknya ngikut kadang sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali. Kalau training harus di-chat dulu, ditanyain, nggak bakal jadi. Gitu loh. Tapi ada yang ikut terus, tapi kok belum jadi. Memang ada yang kesulitan begitu. Misalnya udah setahun kok gue belum jadi, iya nggak apa-apa, tapi lu berusaha, gue yakin pasti jadi. Gitu. Karena semua orang time, waktu, dan kesempatannya beda-beda loh. Karena kalau misalnya dia bilang, gue di sini aja udah rajin aja nggak jadi. Sorry nih, tapi kalau lu mau capainya pensiun muda ya, coba di tempat lain. 3 kali lebih rajin dari sini, gue juga yakin kok nggak bakal pensiun muda. Beneran. Karena kita harus bandingin ya,
Kalau kalian di sini niatnya cuma mau cari 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, jangan di sini, susah. Karena di luaran juga ada bisnis sampingan, kayak jual apa, kayak masker, kayak apa, kayak kesehatan, kayak MLM, kayak whatever itu, kayak dapat sebulan 40 juta gampang. Kalau prospek di sini dapat 40 juta susah. Tapi kalau ngincernya pensiun dini, pensiun muda, dalam 7 tahun ataupun 5 tahun, 6 tahun, udah mau pensiun dengan income 1M sebulan, tidak ada di luaran yang lebih cepat daripada di sini. Jadi kalau untuk pensiun muda, di sini gampang. Gitu teman-teman. Jadi dibalik pikirannya. Kalau pikirannya di sini mau tambahan 10 juta, 15 juta, sorry, lu nggak bakal nyampe dapat segitu dalam waktu cepat dan lu akan berasa susah karena pikirannya kan mau sampingan. Pokoknya kalau vision itu kalau buat sampingan susah, mending cari sampingan lain karena lebih gampang teman-teman gitu. Terus harus positive attitude ya, tiap hari udah berpikirkan, tiap hari sudah pikirkan sikap positif apa yang sudah dibagiin ke tim. Jadi tiap hari itu kita harus apa tuh namanya ya, menularkan positif, mau positif aktivitas, positif kata-kata, positif apapun itulah yang kita tahu mengenai vision ke tim kita setiap hari. Yang saya bilang, tiap hari lu ngomong positif aja dalam waktu 3 bulan, belum tentu juga orangnya jadi sebagus kita. Apalagi tidak pernah kita bilang apa-apa. Apalagi kita nggak ngomong apa-apa dan kita nggak bertindak berkelakuan apa-apa yang terlihat kita itu layak jadi leader. Ya, nggak bakal jalan timnya sih, gitu. Terus ada yang nanya, Rosna, lu kayaknya timnya cepet besar, hebat ya gitu. Tapi susah nggak? Susah loh teman-teman. Saya juga ngerasain susah, masih kayak stres, masih kayak kok gini ya, kok gitu ya. Tapi karena saya tiap hari aktivitas, saya juga udah nggak pusingin itu. Ya udah, gue pokoknya sudah melakukan yang harus gue lakukan. Gue juga sudah memaintain tim gue apa yang harus gue lakukan. Yang jalan ya jalan, yang enggak ya terserah, nggak apa-apa gitu loh. Itu pilihan dia gitu. Yang penting kitanya nih dulu yang benar kan banyak nih kalau di kita tuh bukan di kita ya, contohnya saya lah ya. Jadi jangan ngomong orang. Misalnya saya kok tim gue misalnya contoh ya saya nggak ada ngomong begitu contoh misalnya kok tim gue misalnya si Reinhard nih kalau Reinhard kan nggak baper ya dicontohin kok si Reinhard nggak jalan ya saya padahal aku udah gini 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 gitu kita kan nggak bisa salahin orang kalau kita aja nggak emang lu udah jalan sebagus yang Kak, lu ngomongin ke tim lu nggak gitu loh. Misalnya saya ngomong ke Reinhard, harus begini ya Reinhard, gini 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 gini, lu harus begini, lu harus ketemu orang 2 sehari, lu harus rekrut gini gini. Elunya begitu nggak? Jadi percuma kalau lu nggak kayak gitu, lu kayak cuap-cuap tuh nggak didengerin, kayak ngomong sama bukan ngomong sama tembok ya, malah Reinhardnya mungkin mendengar kayak gue tuh kayak angin lewat gitu loh. Bahkan kayak angin lewat, kalau angin lewat kan nggak ada suaranya ya, kayak lu ngomong aja gue nggak dengerin gitu. Itu sih menurut saya. Dan kalau saya juga nggak bagus, saya nggak mungkin bilang, iya soalnya si Konorman kan begini, begini, begini. Kayaknya percuma juga gitu loh. Itu nggak akan menyelesaikan masalah. Intinya, kalau kita mau bagus di sini, kita bisa capai kontes, kita bisa bagus, kita bisa billion unit, yang belum BP bisa BP, yang timnya belum banyak, masih bisa banyak, masih bisa besar, nggak bisa. Tapi semua murni terletak pada kita, tidak ada kesalahan sama atas ataupun bawahnya kita. Jadi tidak ada kesalahan sama leader ataupun tim kita. Semua pada kita. Gede enggaknya, jalan enggaknya, jadi enggaknya itu murni karena kita. Gitu loh teman-teman. Itu sih yang saya lihat ya. Jadi saya sekarang lebih tepatnya tuh kayak Norman, saya ngikut juga. Saya nggak peduli gitu. Apa yang orang ngomong, apa yang orang lakuin, yang penting saya lakuin porsi saya berusaha tiap hari aktivitas, saya menularkan yang bagus, jadi sisanya nanti yang bagus pasti ngikutin. Emang akan seleksi alam, gitu loh teman-teman. Nah, udah itu aja sih yang saya sharing, kayaknya udah nggak ada ya, Reinhard? Habis ya teman-teman. Nah, ya itu file saya cuma dikit memang teman-teman.
Kalau ada yang salah kata, saya minta maaf ya, karena saya nggak tahu sih. Saya nggak tahu kalau Norma bilang cerita tentang story saya dari dulu ya. Kalau story saya dari dulu yang susah, kayaknya di sini udah sering denger sih, saya udah sering ngomong gitu. Kalau ada yang mau nanya atau ada yang nggak setuju, Ros kayaknya gini-gini boleh ya, saya juga terima masukan. Karena saya juga masih belum apa-apalah, income-nya kan masih berjuang gitu. Man, ngangguk-ngangguk aja, Man. Bener Ros, yang bener luar biasa. Gue denger sharingnya nih sampai fokus banget nih, gila ya bener-bener ya. Luar biasa teman-teman kan, ya. Rosna ini ya daya juangnya luar biasa teman-teman, ya. Ini apa tuh? Kita bersyukur teman-teman ya, kita dapat sharing dari Ibu Rosna teman-teman. Gimana Ros? Ya, kita bikin sesi tanya jawab dong, ya nggak? Kayak biasa, bener nggak sih Ros? Boleh Iya, dong. Man. Rambutnya baru, Man. Iya kan ini biar makin gede grup kita ya kan. Potong semua yang negatif-negatif, munculin yang positif kan. Oke, ini siapa nih yang mau nanya nih sama Rosna nih? Ya, dan siapa yang mau ngobrol sama Rosna nih ya. Kita buka aja Ros ya. Iya, Man. Mm. Semuanya terpesona Ros ya. Nggak ada yang berani nanya ya. Nanti terpesona pada tidur deh. Enggak lah, mereka semua terpesona ya. Halo, Halo, Ros. Rosna, salam kenal. Halo, Ya, salam Bu kenal. Ratna ya. Iya, Ratna. Iya, Bu Ratna. Iya. Gini, iya. Saya selama ini jalanin aktivitas ya. Janjian temu selalu batal, cancel. Itu gimana ya kiat-kiatnya biasanya? Bisa janji temunya bisa efektif gitu. Bu Ratna janji ketemunya Thank you. boleh tahu ngomongnya apa mau ketemunya, Bu? Sama orang. Pada dasarnya sih cuma pengen chit-chat aja karena kan temen ya, temen ketemu kayak gitu. Tapi beberapa juga sudah ada yang tahu saya di insurance. Nah, kadang-kadang gimana ya kalau ketika udah tahu kita di insurance, kadang-kadang orang juga menghindar gitu. Nah, Betul. cara mancing mereka gitu loh, mancing mereka supaya bisa ketemu sama kita dulu, dengerin dulu gitu, minimal denger deh, minimal denger, cuman kan harus ketemu ya, cara buat mereka denger. Nah itu gimana ya? Cuman kalau untuk sama customer saya, untuk sama janji temu customer saya pancing dengan market survey seperti itu. Karena kalau customer biasanya memang langsung to the point ya, nggak mau terlalu bertele-tele kan, keperluannya apa segala macam. Nah tapi itu juga kadang-kadang kalau ditanya market survey mereka juga kayak terlihat takes time, apalagi kalau mereka yang sibuk segala macam itu kayaknya nggak mau respon dulu gitu. Nah saya kesulitannya gitu sih, tapi begitu mereka sudah ketemu sama saya, mereka dengerin, itu ya paling kayak tadi Bu Rosna bilang, paling mereka tunda gitu. Ada ketertarikan hanya mungkin tunda, tinggal nunggu aja barangkali seperti itu. Cuman kan kita di sini kan hanya pengen banyakin sharing dan sharing ya kayak gitu. Cuman kendalanya ketika kita mau ketemu sharingnya ini nih yang susah. Itu gimana biasanya kalau Mbak Rosna? Bu Ratna customer apa ya boleh tahu? Saya customer, saya di leasing Bu. Jadi banyak customer beli mobil sama saya segala macam. Tahu rumahnya ya? Seperti itu. Rumahnya sih kita nggak tahu. Kadang-kadang mereka juga cuma taunya sekitar ya bisa rumahnya tahu atau kantornya, nggak selalu rumahnya tahu dan kantornya itu salah satu sih biasanya gitu. Iya. Dan kebetulan saya juga sudah resign dari perusahaan yang lama, jadi saya nggak bisa buka database. Kalau saya masih bekerja di sana, saya bisa buka database segala macam, rumahnya di mana segala macam, saya bisa cari tahu gitu ya di sistem. Iya. Gitu. Kalau yang customer Seperti itu saya waktu itu pernah tes juga sih, paling begini, bilangnya jangan market survey, bilangnya aja misalnya Ibu saya mau ajak ketemu karena sekarang saya kebetulan di financial consultant.
gitu. Boleh nggak ngobrol-ngobrol? Saya mau tanya juga tentang ide-ide karena saya financial consultant, saya harus tanya idenya sama contoh ya, ibu tahu customer ibu dia apa gitu. Misalnya dia pemilik toko apa gitu. Saya harus tanyanya sama owner ini nih. Kebetulan saya harus financial consultant, saya harus nanya idenya ke owner toko distribusi apa gitu, bagian apa gitu disebut. Misalnya saya harus tanya sama owner restoran nih, misalnya contohnya begitu. Jadi kebetulan saya kenalnya sama ibu, boleh nggak saya minta waktunya? Cuma sebentar kok, kalau sekitar setengah jam. Kira-kira hari Selasa atau Rabu ibu bisa nggak ya Bu? Gitu. Jadi jangan kayak saya mau ajak ketemu, bisa kapan? Tapi kita nggak kasih tahu harinya gitu kan. Dia akan menunda kita kayaknya ya udah nanti aja karena nggak penting gitu. Gitu. Contoh ya. Nah, itu satu kalau customer. Kalau sama temen, itu saya pernah coba sekali berhasil sih, saya ketemu gitu orangnya. Nah, kalau yang temen, kalau temen yang nggak tahu, saya benar-benar ajak ketemunya jalan gitu loh. Benar-benar harusnya kan ibu yang tahu nih temen ibu tuh sukanya apa nih. Kayaknya kalau diajak keluar ke apa dia pasti mau nih. Misalnya temennya hobinya belanja di supermarket misalnya. Kemarin supermarket itu lagi diskon, cuma gue nggak berani nih pergi sendiri, bareng yuk gitu. Gitu. Misalnya ya, saya kan nggak tahu nih temennya hobinya apa atau hobinya misalnya ngapain. Kita ke sini yuk mall yang ini. Soalnya mall ini sepi, aman corona, lebih aman gitu karena gue datang sepi banget mallnya, nggak ada orang gitu. Kita ketemu di situ yuk gitu karena gue bosen juga nih di rumah. Gue perlu ngobrol-ngobrol, mau nanya ide nih sama lu gitu. Jadi ngomongnya jangan nawarin ya, ngomongnya nanya ide. Gue ada sesuatu nih, gue ada kayaknya ada bisnis, tapi gue mau tanya ide lu nih, boleh nggak? Gitu. Coba dites Bu. Nah kalau yang sudah tahu Allianz, karena kalau yang sudah tahu. Tapi kalau dia sudah tahu. Kalau yang sudah tahu nih pilihannya. Kalau saya tetap paksa ajak ketemu gimana pun caranya. Saya tahu dia sukanya apa atau apa ya. Saya sangat tidak menyarankan lewat handphone. Tapi kalau nih orang ini bener-bener kayaknya nggak bisa ditemuin lagi, ya nothing tulus, coba aja. Coba aja dulu, Zoom. Tes aja gitu. Kalau ini udah kayaknya nggak bakal ketemu nih, karena dia udah tahu gue di Alias, pokoknya dia bener nggak mau, ya udah ajak aja Zoom. Kalau misalnya Zoom itu agak susah ya menurut saya ya closingnya. Jadi kalau nggak WA aja bilang, lagi ada produk bagus nih dari Allianz. Yang itu yang tadi Ko Norman ngomong, paper asset misalnya nabungnya cuman masa 17.000 sehari dapatnya 1 M. Saya pernah tes ngomong gitu sih, orangnya nanya, apaan tuh? Terus saya bikinin proposal. Tapi saya bikininnya saya nggak kasih ilustrasinya, jadi saya rangkum depannya doang. Jadi kalau dia mau lihat, ketemu aja yuk. Gitu. Jadi emang harus dipancing sih, emang harus ganti-ganti caranya. Nah, satu lagi, kalau mau ketemu orang yang kayaknya mau ketemu sama kita, itu cari aja Bu Ratna, cari temen Bu Ratna yang dulu-dulu gitu di Facebook, yang temen tapi nggak pernah ketemu nih udah lama. Ngobrol di Facebook, minta WA-nya ajak ketemu biasa mau, karena dia nggak tahu apa-apa. Biasanya nggak tahu apa-apa itu yang closing. Kalau yang banyak tahu dan kayaknya kenal kita gitu, itu yang di saya sih susah closing-nya. Nggak, masalahnya gini, Bu, biasanya mereka mau ditemuin kadang-kadang, cuman timingnya karena rata-rata teman-teman saya juga pekerja, jadi waktunya mereka juga agak susah ketemunya. Nah, sementara ketika kita janjian after hour, ya misalnya nongkrong di Starbucks, atau sekarang kan juga waktunya juga terbatas ya. Enggak Bu, udah tutup jam 9 kok Bu. Ya di beberapa tempat kayak tadi saya barusan ketemu orang ada yang itu masih ya? Udah diusir jam 6 gitu. Ya, sorry closing. Jadi memang beberapa tempat karena saya akan menyesuaikan tempat yang dekat sama kantor dia kan gitu. Iya. Kayak gitu. Berarti harus cari tahu dulu sih yang jam 9 kalau bisa. Iya. Gitu. Oke. Terus Ibu ngajaknya yang banyak, kalau ngajaknya 1-2 emang misalnya seminggu cuma 2-3 orang emang agak lama ketemunya. Jadi kita chatnya banyak aja gitu, siapa aja. Kalau seminggunya chatnya 20, kayaknya ada yang mau ditemuin deh 3-4 orang. Ya, kadang-kadang kendalanya juga kalau di chat juga
karena mereka udah tahu ya kita di insurance ya cuma dibaca doang Iya. gitu. Iya. Ada kok saya ibu yang chat gitu 3 bulan dibaca terus, tapi besok dia ajak saya ketemu. Tiba-tiba dia yang chat saya, ya udah deh lu datang aja ke sini. Saya juga, padahal dia udah ngomong, Rosna, kamu jangan chat saya ya. Nanti kalau saya sudah mau buka, saya cari kamu. Oh ya udah oke, makasih kata saya gitu. Terus saya terus chat lagi, ibu waktunya ada kapan? Dia belaga bego aja, kayaknya lupa gitu udah saya end chat. Jadi saya chat aja, padahal saya tahu. Terus dia udah kesel gitu kan, tapi tiba-tiba dia chat saya, ya udah besok kamu datang deh, saya udah nggak ada waktu lagi, adanya besok jam segini sama segini katanya. Gitu. Kadang-kadang tuh kalau di-read sekali doang nggak apa-apa Bu, di-readnya sampai ya kayak nggak mau di-read lagi gitu. Coba aja. Saya kayak gitu ya. Gitu. Kan maksudnya niatnya baik. Toh nggak ketemu juga kan, tuh udah sekali di-read kan udah tanggung sekalian aja. Oke. Gitu. Ya, terima kasih sharingnya. Iya, sama-sama. Nih, Ci mau tanya dong, kalau menghadapi calon nasabah yang sudah punya asuransi lain dan udah lama, kita mau bantu dia bedah polis, tapi calon nasabahnya susah banget untuk terbuka. Gimana ya, Ci, ngomongnya? Ini yang tanya Bu Ariska ya? Itu maksudnya itu nanyanya ke orangnya ketemu apa by chat ya, Bu? Kalau orang diminta bedah polis by chat doang, kalau kita nggak deket banget, pasti susah ya dia nggak mau fotoin, kan ada data pribadinya. Gitu. Nah, by WA sih, Ci. iya, harus ditemuin. Harus ketemu. Kalau nggak deket, justru harus ketemu. Gimana ya, kayak misalnya saya di chat sama orang nggak deket, tapi dia minta, gue lihat polis lu dong, pasti saya males fotoin, karena data gue kan kebaca sama kamu, gitu. Ibaratnya gitu. Kalaupun misalnya. Ketemu dulu ya? Iya, kalau bisa sih nawarin jangan lewat WA, kalau mau bedah polis jangan lewat WA, kecuali itu teman dekat atau saudara, nggak apa-apa sih. Karena orang akan berasa kayak, ngapain lu minta data gue, ya gue nggak mau. Gitu. Coba diajak ketemu dulu. Nah, kata-katanya sih boleh gini, kalau saya pernah tes sekali gini, berhasil sih. Cici kan udah ada insurance, saya nggak masalah, saya nggak ada maksud nawarin Cici harus ambil sama saya. Saya cuma sambil mau belajar latihan juga, Ci, baca polis, baca buku polis, boleh nggak ketemu, Ci? Saya mau baca-baca polisnya Cici, gitu. Kalau misalnya saya kan lagi mau belajar baca polis, kalau ternyata memang belum bagus, kurang oke, maksudnya jangan bilang belum bagus ya, misalnya belum update, itu boleh ke agen Cici kok, tapi saya cuma mau buat belajar gitu loh. Jadi Cici nggak usah buka sama saya, nggak usah. Saya cuma mau belajar baca polis aja. Kalau memang ada kekurangan apa atau belum update, nanti saya catetin, Cici boleh upgrade-nya sama agennya aja ya. Maksudnya gitu supaya ketemu dulu gitu. Nanti setelah ketemu, kalau dibacain dia nggak bakal ingat lagi sama agennya kok. Oke. Thank you, Ci. Iya, thank you, Ci. Malam, Ci, mau tanya juga apabila nasabah udah ada alians, perlukah kita follow up lagi? Perlu, karena aliansnya kan nggak tahu nih. Biasanya sih kalau nasabah saya ngomong punya alians, saya tanya, oh bagus dong ya, bagus sudah punya insurance, merek apapun, apalagi punyanya alians, oke. Boleh tahu bukanya dari tahun berapa? Karena kalau dari tahun 2018 berarti belum ada on bill. Iya. 2019 juga belum ada. HCPX kita kan Januari 2020 ya, Man ya? Ya, benar. Januari 2020. Jadi kalau dia bukanya 2018, 17, 16, 15 itu pasti masih yang lama. Kalaupun dia ada kartu juga kan sebenarnya kalau dia ada kartu sesuai tagihan kan kita nggak perlu patokan sesuai tagihan kan, jualnya bisa Flexi CI sama UP Jiwa gitu. Gitu Ko Henry. Kejawab nggak mana tuh Ko Henry? Ini ya, tim saya tuh. Tim saya. Iya kok. Yang kemarin Ci, yang saya kasih itu Ci. Iya, saya ingat. Oh iya, dia kan UP Jiwa doang kan, $5.000 ya? Iya Ci. Iya, perlu. Itu perlu di follow up, dia bisa keluarin duit segitu buat alians jiwa doang, berarti dia bisa ambil yang lain lagi.
Ya 2019 ya kalau masuknya. Iya, tapi dia cuma OP jiwa itu kan. Mm-mm. Bisa dia bisa ambil lagi tuh. Lumayan premi dia mahal juga bayarnya tuh. Iya, Ci. Nanti minta Cituti tuh bantuin. Udah segera dikejar, Ci. Amin. Closing ya kok. Amin, Ci. Iya. Ada yang mau nanya lagi nggak teman-teman? Ini kayak nggak ada yang nanya ya. Nanyanya seputar closing. Ya, Bu Sisi. Ya, mau Iya. nanya, Cirosna biasanya kalau seandainya ngajak nasabah ketemu, terus pas masuk buat sharingnya itu sharing konsep atau pakai market survey gitu? Saya orangnya agak kurang pinter konsep ya. Kalau konsep jagoannya itu tuh Pak Stanley tuh. Pak Stanley Maringka tuh jago. Dia kalau ngomong Bisa aja, Cici. dia kalau ngomong konsep aja saya masih terpana loh. Oh iya ya kayaknya saya kalau jadi nasabah saya bakal deal gitu. Kalau saya jelasin rekening proteksi Tapro langsung. Jadi saya ngobrol dulu bentar ya. Iya gimana kabar lu sekarang? Lu masih tinggal di situ ya? Gimana? Iya kebetulan gue di Vision lagi ada produk bagus nih. Nih gue jelasin bentar ya. Saya langsung jelasin rekening Jadi proteksi. langsung aja gitu ya? Iya, kalau market survei itu udah hafal di luar kepala. Jadi saya suka cerita tuh, kalau saya kan kebetulan ada keponakan saya meninggal tahun lalu. Jadi saya pakai cerita itu, iya ponakan gue meninggal, nggak ada insurance. Emang ini bener ya cerita kenyataan. Kalau itu saya pakai cerita begitu. Jadi market survei saya nggak survei kayak market survei gitu loh, tapi saya pakai cerita. Iya, tapi kan sama. Intinya kalau sakit kritis kritisnya banyak. Soalnya kan kadang ada beberapa nasabah kalau aku pakein market survey, mereka tuh udah pikirannya ya udah asuransi kesehatan gitu. Mereka nggak kemana-mana, pikirannya hanya di asuransi kesehatan. Padahal kan aku mau jelasin yang lain-lain. Gitu. Bener, udah keburu blok gitu ya. Bener. Kalau aku langsung ke Tapro, jelasin Tapro. Jadi kalau aku kemarin tes beberapa JFW in BE aku, jelasin langsung Tapro, rata-rata mereka nggak gitu ngeh. Kalaupun mereka ngeh asuransi, tapi mereka masih ragu-ragu nih, jadi dengerin. Gitu. Jadi mereka rata-rata dengerin sampai kelar. Oke, berarti langsung aja pakai Tapro ya kalau Cirosna. Iya, betul. Oke, thank you, Ci. Thank you. Itu ada yang chat ya? Bentar. Cirosna, Ko Norman, saya mau tanya, cara colek temen yang pas bulan Oktober 2020 sudah pernah saya tawarin alias, cuma belum gol. Cara colek buka omongan lagi gimana ya caranya? Colek ya? Nggak boleh colek ya, lagi corona soalnya. Ini dari awal ditawarinnya pakai WA ya Pak Winston? Pak Winston kan cowok kan ya? Pak Winstonnya mana? Kalau dari awal udah terlanjur jelasinnya WA, ya chatnya by WA aja langsung. Ngomong, Pak, kebetulan nih produk Vision lagi bagus nih, Pak. Halo, Pak Winstonnya mana ya? Halo. Oh, bukan bapak-bapak. Oh, maaf, Ci Winston ya? Sorry. Winston sama anakku soalnya udah Zoom biasa pakai online. Rubah-rubah nama lagi, nanti susah dia ngomel dia besok rubah. Nebeng Zoom. Iya, nawarinnya by WA apa ketemu Ci kemarin? Gini, waktu Oktober tuh padahal kan dia bilang gini loh, aku udah punya Aksa Health Singapura yang hangus, yang setahun hangus. Terus dia bilang limitnya gede lah. Terus saya dalam hati pikir wah ini bisa closing gede nih gitu. Terus waktu itu memang kan Zoom dia lagi di mobil. Itu tuh dia udah kasih KTP dia loh ke saya. Nah, terus pas saya bilang nih ya, cuman karena pakai Zoom kan dia bisa gesek bayar kan. Jadi saya bilang suruh transfer. Nah, mungkin sampai rumah ada bisikan bininya mungkin ya, karena pas di mobil tertarik mau. Nah, sejak itu saya bilang, kapan nih saya mampir rumah ya? Dia bilang takut corona. Oh, ya udah kapan ya bisa ketemu di mana gitu tempat lain. Terus dia kayak menghindar terus. Nah kan dia teman saya ya, teman SD dulu ya. Jadi kan saya terlalu nge-push banget kan, gak enak ya. Takut nanti ntar jadi menghindar kan gak enak. Saya nggak mau punya musuh kan. Nah, jadi tuh sejak Oktober tuh udah saya bilang saya cuma closing manis aja. Saya bilang ntar kalau lu ada mau
rubah pikiran mau apa, kontak gue lagi ya. Nah, itu kan udah Oktober. Ini kan udah ganti tahun kan. Saya pikir barangkali dia yang tahunannya dia udah mau habis, saya mau coba colek lagi gimana caranya gitu. Ya, kalau saya ya Ci, kalau saya orangnya saya langsung jujur sih ngomong, tapi nggak tahu nih ya, nanti balik lagi nanya Cieni ya. Karena Cieni kan juga jago kan. Cieni Heeh, jago closing sih menurut saya ya. Saya aja suka heeh, kagum kalau Cieni lagi ngomong. Jadi maksud heeh, saya kalau saya sih saya orangnya langsung jujur. Kok misalnya kan ke temennya kan cowok ya. Kok heeh. gimana nih yang program Allianz yang Aksa Koko masih lanjut atau bagaimana? Kalau belum lanjut, coba dilihat lagi proposal saya kok, gitu. Nih, yang terbaru nih. Karena yang kemarin itu kan kalau sudah lewat 1 bulan kan ilustrasi nggak boleh ya, kan harus bikin lagi kan. Nah, terus nggak apa-apa kalau memang tetap mau lanjut Aksa, santai aja kok, nggak masalah. Cuman gue mau tahu nih, boleh tahu nggak yang mengganggu pikiran lu tuh apa gitu loh. Boleh kasih masukan nggak? Allianz tuh kenapa? Apa ada yang kurang di mana? Boleh kasih masukan nggak ke gua kok gitu. Gue cuma Oh, mau ngobrol-ngobrol aja, minta masukan aja kenapa sebenarnya gitu loh. Pengen tahu aja. Jadi kayak diajak heeh, ngobrol aja gitu loh. Lu kenapa sebenarnya gitu. Kalau memang ya kita bener-bener cuma nanya ya. Kalau memang dia nggak jadi ya nggak apa-apa kan. Niatnya kita kan heeh, ya iseng aja nanya kan. Kalau memang nanya. kalau lu tetap lanjut Aksa, yang penting ada proteksi nggak apa-apa kok. Jangan sampai nggak ada gitu. Kalau saya Oh, bilang gitu sih. Ya memang nggak apa-apa kan oh, kalau lu mau lanjut Aksa ya nggak apa-apa, nggak masalah heeh, gitu. Cuman kan udah tahu belum bedanya tradisional sama unit link apa? Kalau tradisional tiap insurance kan tradisional unit link ada kelebihan masing-masing ya. Cuman kalau heeh. tradisional kan memang kalau misalnya ada klaim lumayan besar itu kan preminya bisa naiknya lumayan besar. Kalau unit link kan cenderung preminya tetap gitu. Jadi intinya Itu kalau colek balik diajak ngobrol. tanya Iya aja ya langsung. gimana waktu Iya, itu proposalnya gimana ada gimana gitu ada iya. pikiran gimana gitu ya ada. Iya, yang mengganggu apa? Nggak apa-apa kalau memang pilih Aksa juga, Aksa bagus kok gitu. Boleh tahu nggak mengganggunya apa kok? Gua kan pengen tahu juga nih pikirannya emang kekurangannya apa gitu. Oh iya 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 thank you Ya, thank you. kalau saya Ya ajak ngobrol soalnya gitu sih, karena udah terlanjur dicuekin juga kan. Jadi sebenarnya kalau kita rada maksa itu kadang orang jadi musuh nggak? Ya enggak sih. Sebenarnya itu pikiran kita aja. Karena ada yang kita nggak tawarin pun dia memusuhi kita kan. Tapi ada yang kita heeh, tawarin malah baik-baik aja sama kita. Jadi cuek aja. ya Kan niatnya baik heeh, iya 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 gitu. oke oke thank you iya iya Thank thank you, you. Ci. Iya, gitu. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Cieni-nya ada nggak tuh ya? Cieni lebih jago tuh. Cieni Iya, jawabnya nanya apa? lagi boleh nggak, Ci? Oh, iya Ci, boleh, boleh. Bu Sisi. Ci, kan tadi Ci Rosna bilang, Mm-mm. udah WA aja terus gitu kan. Toh juga nanti dia akan baca gitu. Karena aku juga udah ngalamin itu, Ci. Aku WA dia tuh dari Oktober, terus dia jadi nasabah aku di Februari gitu. Malah dia yang ngajakin ketemu gitu kan. Iya. Itu Ci Rosna kalau WA itu WA-nya gimana? WA Eh, ngajak janji ketemu atau WA kayak Ci Rosna misalnya kayak kita apa ya? Apa sih broadcast gitu? oh iya. Kalau saya ya, itu ya pertanyaannya Bu Sisi ya, udah ya? Iya, Iya. saya jawab ya. Kalau saya itu tidak ada jodoh sama broadcast. Beda nih sama anak saya Reinhard tuh. Setiap broadcast ada yang closing. Itu emang luar biasa sih. Saya setiap broadcast pasti ada yang ngeblok. Jadi saya nggak pernah berjodoh sama broadcast ya. Jadi saya tuh by WA. Tapi kebetulan saya itu dulu salah langkah, bukan salah langkah sih, saya nggak menyesali juga ya. Jadi saya begitu join dulu, saya langsung umbar ke Instagram kemanapun kalau saya itu Allianz. Iya, sama Saya aku nggak juga. jualan ya, tapi saya ngasih tahu betapa cintanya saya di Allianz loh. Itu saya tunjukin. Saya training, saya post, sampai sekarang saya begitu ya. Saya ngapain saya post. Jadi saya nggak pernah jualan memang di IG saya, tapi saya ngasih tahu orang, yes, gue Allianz gitu loh. Hati gue di sini memang. Jadi kalau saya ajak ketemu ya saya ajak ketemu biasa, yang nggak mau ya udah saya cuekin. Saya ajak ketemu aja yang lain yang mau.
gitu. Oh Jadi gitu. jadi saya kan memang terlanjur udah ngepost kan waktu itu, jadi Iya, saya nggak bisa nih kayak orang-orang yang sembunyiin gitu loh. Iya, Gitu. Tapi kalau bagi yang belum ngepost, mau sembunyiin salah nggak? Ya nggak masalah kok gitu. Kita perlu ngepost kalau kita sudah BP, itu perlu sih menurut saya. Kayak ini, Kalau jadi mereka kayak sedikit banyak di saat kita ngajakin mereka ketemu, ya mereka udah tahu background aku gitu loh. Kayak aku kan iya, kayak kemarin aku tapi ada dirawat. plusnya loh Bu Sisi. Kalau dia tahu, kayak saya kan saya ditolakin terus kan, karena dia tahu background kita kan. Iya, Tapi kalau kita konsisten selalu iklan nih, sampai berbulan-bulan, itu yang tahu dan nolak kita tuh dia ngintip terus loh Bu Sisi. iya ya. Dia tuh ngeliat gitu. Jadi besok-besok Biarin aja pasti ya. sudah tertanam di otak dia kalau dia mau aliansi itu pasti Bu Sisi. Soalnya ada yang begituin saya, belum saya ngomong baru, gimana kabarnya? Sih nggak dulu ya, saya nggak mau asuransi lah. Gua nggak ngomong apa-apa, kurang ajar. Pernah Tapi juga dia kayak sama gitu. saya loh. Dan dia masuk tim saya bahkan. Itu namanya kualat kali ya. Tapi itu hasil saya iklan dulu begitu. Ada beberapa yang begitu. Gitu. Mungkin dia melihat, oh gue tolak tapi kok si Rosna nggak gentar ya, tetap aja gitu. Gitu. Jadi itu lanjutin aja Bu Sisi, nggak apa-apa. Emang Nggak apa-apa panennya ya, nanti sharing masih aja lama. terus. Panennya nggak sekarang. Iya, jadi sharing aja terus aku WA-WA-in aja terus gitu ya. Iya benar. Saya pernah broadcast tapi malah nggak, di saya nggak berhasil. Tapi Berarti Cirosna kalau WA itu WA ajak janji temu ya? iya, jadi langsung ngajak jalan aja gitu. Jadi nggak formal. Kita ketemu, enggak. Jadi ke sini yuk, gue pengen main ke CP nih. Lu udah lama nggak ketemu, lu ketemu yuk, mau nggak gitu. Lu mau nawarin gue asuransi ya? Nggak juga kok. Emang gue di insurance sih, tapi gue nggak ada niat nawarin lu. Tapi kalau lu mau ya nggak apa-apa, nanti gue jelasin. Biasanya saya ngomong gitu. Terus tapi pas nanti ketemu saya tawarin. Pas ketemu itu Cirosna tetap tawarin gitu ya? Oke. Iya. Ya, terserah lu mau mikir apa ya saya tawarin kan, tujuan saya itu kan. Jadi nggak Gitu. wasting time ya Ci pas ketemu? Iya, karena dulu saya kan ada anak saya masih bayi, jadi saya nggak bisa nih kalau harus ketemu kedua, ketiga kali lagi, kayaknya agak kelamaan gitu. Jadi saya buru-buru. Oke, thank you Ci. Terus kalau caranya Cirosna follow up, misal nasabah yang ditemuin dia belum closing hari itu gitu ya. Cara Cirosna follow up mereka itu gimana? Biasa saya nanya pas nggak closing hari itu tuh dia nggak, karena apa? Kan alasannya tuh suka bolak-balik itu aja kan. Nanya istri lah, nanya suami lah, terus mau pikir dulu lah, bandingin dulu. Nanti nggak nyampe 2 hari saya tanya, ya hari ketiga lah paling. Udah tanya belum istrinya? Kalau enggak, gue Zoom aja misalnya kan kalau sekarang ya. Kalau dulu, gue ajak ketemu aja istri lu sama gue. Soalnya kan yang tahu produknya, maksudnya yang dia perlu tanya-tanya, pasti kan gue lebih tahu nih maksudnya istri lu apa. Tapi kalau after dia udah denger dia nggak mau, nggak apa-apa. Gue nggak bakal nanya lu lagi. Gitu. Oke, berarti skip ya? Enggak, harus ditanya begitu ya. Karena ada orang yang, dia beneran nanya istrinya, jadi kita temuin aja istrinya gitu. Berarti di saat nanti kita follow up dia, kita ketemu lagi sama dia gitu ya? Oh iya. Ajakin dia ketemu lagi sama istrinya. Bener. Karena ada orang yang memang dia mau nggak ya, males ngobrol sama istri gue. Tapi begitu sudah ketemu lagi, terus istrinya mau, oh ya udah. Tapi ada yang istrinya nggak mau, tapi begitu ketemu, ragu-ragu lagi, jadinya berdua ragu-ragu tuh, ketemu sekali lagi, jadi ada yang kayak gitu. Jadi nggak bisa patokan sih. Iya. Intinya kita berusaha gitu. Berarti kita follow up aja lagi sampai 3 kali maksimal gitu. Iya, kalau saya follow up terus, cari baru terus. Kalau follow up terus sampai orangnya jawab enggak, Ros, gua nggak mau alliance. Dia sampai keluarin kata-kata itu, gua nggak mau, saya baru stop. Oke. Gitu. Kalau dia nggak ngomong, saya terus sih. Kayak belaga bego aja gitu. Oke, thank you, Ci. Iya, thank you. Tuh ada yang, si Rosna lucu banget. Si Kosugi nih bisa aja. Ini ada yang tanya lagi. Oh, nggak ada tuh. Mantap, banyak banget ide. Thank you, Bu Asi. Thank you, Cieni. Cieni ini lebih jago nih. Kemana nih orangnya? Udah tuh, nggak ada yang nanya lagi ya kayaknya. Ada, ya? Ros. Mendengarkan Cieni. ilmu yang seru. Iya, Cieni lebih jago tuh. Tadi anaknya ada yang nanya tuh.
Saya juga mau tahu jawabannya apa kalau Cieni. Iya, Kayaknya Cieni to the point juga ya. Kayaknya Bertanya. Hampir setipe lah sama kamu. Ih, saya yang setipe. Ya benar. Saya ngikutin Cieni. Biar MDIT ya, Ci. Saya setipe sama kamu. Bisa Amin. aja nih Cieni. Thank you ya, Tuh. Ros, udah dibantu ya. Bertanya Iya, di makasih, wadah yang Ci. tepat akan menjadi orang yang tepat. Betul, amin. Terus siapa lagi? Keren, Cirosna. Makasih, Asmi. Ini nggak ada yang nanya lagi kayaknya. Norman kemana nih, hilang? Gua dong, kan dari tadi dengerin. Oh, ada, kaget. Kirain lu lagi makan, Man, biasanya. Wah, ya. Dari tadi kan fokus banget nih dengerin dia. Mantep, Ros ya. Ros, boleh dong kasih kita final dong buat statement buat kita nih awak di Q1 ini nih mesti bener-bener strong jadinya nih, Ros. Ya, Nih. final nih, Ros, sebelum kita close. Iya nih, teman-teman. Final saya kayaknya sama mulu dari dulu ya, karena saya maaf ya teman saya tuh orangnya tidak banyak ide, jadi saya tipenya ya gitulah, quote aja konsisten ya sama terus. Jadi saya sama ya teman-teman, saya kayak dulu saya pernah ngomong waktu 2019 akhir, saya kan pernah dengar Pak James Kui ngomong ya, jadi maksudnya kita harus berusaha nih sekarang nih kalian yang mau capai BP, yang mau capai Taiwan, kan yang mau capai mau rekrut orang, kan setiap orang ada goalnya nih. Sampai Q1 nih ya, kalau saya kan ada catat goal nih disuruh Konorman. Sampai Q1 misalnya mau timnya 5, mau nambah 5, terus ada yang sampai Q1 harus capai Taiwan, Q1 harus BP, Q1 omset harus berapa. Tolong teman-teman, ini kita usaha terus ya, karena kan Maret ini baru tanggal sekarang 8. Masih ada 22 hari lagi gitu loh. Nggak penting Januari, Februarinya kita 0, yang penting akhirnya kita capai itu atau enggak. Ya teman-teman, saya paham banget kenapa Konorma selalu bilang kita harus sampai Taiwan, harus capai Taiwan, karena saya juga cuma kurang sedikit lagi nih untuk capai Taiwan. Kenapa saya mau berusaha juga, karena dengan saya dapat Taiwan, pasti tim saya semua juga jadi termotivasi dapat Taiwan gitu loh. Kalau saya cuma bisa berkoar-koar, lu dapat Taiwan, tapi gua nggak dapat Taiwan, kan tim saya gampang. Lalu aja nggak dapet, Ci. Ngapain lu suruh gua dapet gitu. Balik lagi ya. Jadi semua di diri kita teman-teman ya. Kita semua berjuang. Masih ada 22 hari lagi untuk dapat Taiwan. Bisa nggak? Bisa teman-teman, karena dengan dapat Taiwan, Dubai sudah pasti di tangan. Itu maksudnya si Konorman pasti. Ya, semangat ya teman-teman. Itu ya, Man. Kepanjangan ya quote-nya. Sorry ya. Nah, oke, Ros. Mantap. Gitu teman-teman. Pasti kita semua dapat Taiwan nih, Ros ya. Iya, amin. Oke, Ros. Ya, udah saatnya kita buat close acara nih, Ros. Ya. Sukses ya buat teman-teman semua ya. Ya. Kita semua dapat Taiwan ya bareng-bareng ya, Ros ya. Iya, bareng-bareng. Oke. Sukses selalu buat teman-teman semua ya. Kita kasih plus sekali lagi buat Ibu Rosna, teman-teman. Cirosna. Thank you semua. Thank you, Cirosna. Thank you, Cirosna. Thank you, Rosna. Thank you, Norman. Pak Norman. Oke, teman-teman. Sukses semuanya ya. Thank you, Ros. Video akan Thank saya you, share Ko grup Norman. ya. Thank you, Ko.